Baik, Bapak, Saudara sekalian, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad nama ba'd. Kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, malam ini saya ingin mengangkat tema di luar materi kajian bulanan tentang biasanya kita rujuk ke Riyadhus Shalihin. Malam ini saya ingin sedikit kita bahas sesuatu yang lagi rame. Ya. Temanya tentang ulul albab atau ulil albab. Dalam Al-Quran, kata ulul albab itu beberapa kali disebut. Salah satunya di surah 3 ayat 190, Al-Imran 190. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Secara sederhana, ulul albab itu artinya adalah orang yang berakal, orang yang cerdas. Siapa orang yang berakal itu, siapa orang yang cerdas itu, kemudian dijelaskan salah satu cirinya di surat Yusuf, surat 12 ayat terakhir, ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Maka hadis sayuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsil wa kullu syai'in wa huda wa rahmah la ayatul liqaumi yu'minun. Salah satu ciri ulul albab itu adalah orang yang mampu mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi, dari fenomena yang ada. Akhir-akhir ini atau beberapa pekan ini, apa yang lagi ramai? Apa yang sedang menjadi bahasan publik? Ya. Saya melihat fenomena yang belakangan ini terjadi, ya. Ada orang yang dulu sangat mengagum, mengidolakan, memuja, bahkan membela seseorang, sekarang berubah. Dia hujat orang itu, dia caci maki orang itu. Bahkan dikatakan sebagai badut. Ya. Dulu dia sebagai buzzer, membela bosnya, sekarang sebaliknya. Atau sebaliknya, dulu banyak orang membenci seseorang, bahkan membenci satu stasiun televisi, sekarang berubah. Orang itu dipuja. Bahkan dia berterima kasih kepada orang itu. Ya, Bapak-bapak sudah menangkap kan siapa yang dimaksud? Yang dulu dipuja, sekarang dibenci siapa? Yang dulu dibenci, sekarang dipuja siapa? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Poinnya apa Bapak Ibu? Buka
Al-Baqarah ayat 216. Allah mengatakan, Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Ayat ini pesannya sederhana saja. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ketika kita membenci sesuatu, sekedarnya saja. Jangan berlebihan. Karena boleh jadi sesuatu yang kita benci sekarang, besok, ya kita masih benci, tapi satu waktu, satu saat kita akan senang. Kita akan suka. Dan sebaliknya, ketika kita senang dengan seseorang, senang dengan sesuatu pun sekedarnya saja. Jangan berlebihan. Karena boleh jadi seseorang yang kita senang, seseorang yang kita puja, yang kita bela, satu saat dia menjadi orang yang sangat kita benci. Ya. Kita senang kepada harta benda, boleh, tapi sekedarnya saja, jangan berlebihan. Karena kalau kita senang kepada sesuatu secara berlebihan, ketika sesuatu itu hilang, sesuatu itu rusak, boleh jadi kita juga ikut rusak, ikut sakit. Ya. Kita suka dengan handphone, silakan. Senang dengan handphone, silakan. Tapi sekedarnya saja, jangan sampai berlebihan. Ya. Kalau kita berlebihan, handphone hilang, satu harian handphone hilang, apa yang terjadi? Cemas kita. Handphone ketinggalan, kita berangkat ke kantor, kemudian handphone ketinggalan, sampai di tengah jalan, apa yang terjadi? Balik lagi. Kenapa balik lagi? Balik lagi alasannya adalah takut handphonenya dibuka sama istrinya. Oke Bapak Ibu, senada dengan Al-Baqarah 216 ada hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi mengatakan begini, Ahbib ma ahbabta atau man ahbabta fa innaka mufariquh. Wa ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ahbib ma ahbabta, kata Nabi. Silahkan cintai, sukai apa yang kalian mau. Fa innaka mufarikuh. Tapi ingat, sewaktu-waktu kamu akan berpisah darinya. Ya, suatu waktu kita akan meninggalkan dia atau dia meninggalkan kita. Makanya di sini pesan Nabi ya, secara tidak tertulis gitu, sekedarnya saja. Jangan berlebihan. Kalau kita senang kepada seseorang secara berlebihan, yang terjadi, Bapak Ibu, kita jadi tidak objektif. Ya. Kita jadi gelap mata.
ketika ada yang mengkritisi orang itu, dan kritiknya itu logis gitu, realistis, tapi karena cinta kita kepada dia berlebihan sehingga kita gelap mata, ketika salah kita bela dia. Bukan harusnya kan diingatkan. Kemudian yang lanjutan tadi hadis tadi itu, Nabi mengatakan, wa ish ma syi'ta, is ma syi'ta, fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu, fa innaka mayyitun. Tapi ingat, satu waktu kamu akan menjadi mayit. Ya Bapak Ibu. Nah, orang yang cerdas, orang yang bergelar ulul albab tadi, orang yang ketika hidup ini dia sadar. Ya, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, namanya dalam bahasa hadisnya disebut Kayyish, kaf ya shin. Al-Kayyishu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hadis dari Imam Ahmad. Orang yang cerdas itu, Kayyish itu, kata Nabi, mandana nafsahu, orang yang menjaga dirinya, orang yang mengendalikan dirinya dari melakukan yang dilarang. Ya. Dia jaga dirinya, dia bentengi dirinya, sehingga dia tidak melakukan yang dilarang. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, di samping dia jaga dirinya, dia bentengi dirinya, dia lakukan perbuatan untuk bekal setelah dia mati. Itu orang yang cerdas. Jadi Bapak Ibu, dalam perspektif hadis ini, orang yang cerdas itu bukan orang yang berpendidikan tinggi. Bukan orang yang bergelar profesor doktor. Ya. Tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang dia jaga diri, kemudian dalam hidup yang sekitar 60 sampai 70 tahun ini, dia lakukan perbuatan untuk persiapan bekal setelah dia mati. Karena dalam ajaran Islam, dalam Al-Quran dikatakan, dunia bukan segalanya. Tapi ada kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Nah, orang yang cerdas, orang yang dalam hidup di dunia ini, dia lakukan amal, baik yang bersifat amal ibadahnya itu bersifat ucapan, bersifat perbuatan, atau bersifat harta yang diorientasikan untuk akhirat. Jadi kita hadir di sini Bapak Ibu, ya, kita sholat, kita melakukan kajian, kita tilawah, tadarus, dan seterusnya, itu menunjukkan kita termasuk orang yang cerdas. Insya Allah ya, dan mudah-mudahan kita istiqomah. Kemudian lawannya al-ajizu, lawan dari Kayyish dalam hadis ini, manittaba'a hawahu nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Sebaliknya, orang yang lemah itu, orang yang bodoh itu, orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Kalau orang yang cerdas tadi, hawa nafsunya dijaga, dikendalikan.
Tapi orang yang bodoh ini, orang yang lemah ini, sebaliknya. Dia perturutkan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berhayal kepada Allah. Artinya dia tidak beramal. Bapak Ibu, dalam diri manusia, dalam diri setiap manusia ada nafsu. Ini yang membedakan manusia dengan malaikat. Nah, nafsu karakternya itu di surat Yusuf, surat 12 ayat 53, Allah mengatakan, ya, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, nafsu itu la ammaratum bisu. Nafsu itu senantiasa menyuruh, mengajak, mendorong pemilik nafsu untuk melakukan yang salah. Jadi orang yang bodoh, orang yang lemah berdasarkan hadis tadi, dia perturutkan hawa nafsu, artinya apa? Dia selalu melakukan kesalahan. Karena nafsu mengajaknya melakukan kesalahan. Ya. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati. Artinya apa? Bapak Ibu, di samping Allah menciptakan manusia dibekali dengan nafsu itu, Allah juga lengkapi manusia dengan akal, dengan panca indera. Akal dan panca indera ini diharapkan bisa menjadi rahmat. Akal dan panca indera diharapkan bisa mengendalikan nafsu. Sehingga nafsu yang kita miliki dengan dikendalikan oleh akal dan panca indera, nafsu itu menjadi nafsu yang dirahmati. Ya, nafsu yang dikendalikan, nafsu yang diarahkan ke hal-hal yang positif. Inilah yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah. Ya Bapak Ibu. Jadi kendalikan nafsu dengan akal, dengan panca indera yang ada. Apa maksudnya? Ya. Akal ini itu fungsinya sebagai pembeda. Akal yang menyebabkan manusia punya malu. Akal yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Akal yang membuat manusia punya rasa malu. Makanya ketika seseorang sudah kehilangan akal, dia nggak bisa lagi membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan dia tidak lagi bisa, atau dia tidak punya lagi rasa malu. Ya. Seperti orang gila. Karena tidak ada akal, hilang akal, dia nggak bisa bedakan. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang suci, mana yang najis. Dan orang gila akibatnya tidak punya rasa malu. Ya. Nah, rakus, tamak, ini bisa menyebabkan manusia hilang akal dan hilang rasa malu. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, hadis tadi yang diriwayatkan Imam Tabrani,
Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya. Silakan apa yang kamu suka, silakan. Kemudian hidup sekian puluh tahun, kamu mau seperti apa hidupnya? Silakan, kata Nabi. Dan yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berlaku, berbuat semaumu. Ya. Silakan. Kamu mau melakukan apa? Silakan. Mau beriman, silakan. Mau kufur, silakan. Mau berbuat baik, silakan. Mau berbuat jahat, silakan. Ya. Dalam akidah Islam, dalam ajaran Islam, satu-satunya makhluk di dunia ini yang oleh Allah diberikan kebebasan. Manusia. Sehingga ada istilah manusia itu, ya, kebebasannya itu free will, free action, freedom. Ya. Mau kafir silahkan, mau beriman silahkan. Makanya di surat Al-Kahfi, surah 18 ayat 29, Allah mengatakan, wa qulil haqqu min rabbik. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nar, dan seterusnya. Tapi ingat, Nabi ingatkan, dan ayat Al-Kahfi ayat 29 juga ingatkan, ya. Kebebasan yang diberikan kepada manusia bukan kebebasan yang mutlak, tapi kebebasan yang ada pertanggungjawaban. Ya. Nabi mengatakan, fa innaka majziyun bi. Silakan berbuat semaumu, silakan bertindak semaumu, tapi semua perilaku, semua perbuatan, semua tindakan yang kamu lakukan akan diminta pertanggungjawaban, akan dibalas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara balasan perbuatan manusia oleh manusia di dunia, itu sangat bias. Boleh jadi tidak sesuai perbuatan dengan balasan. Ya. Ada orang yang jelas-jelas bersalah, gitu. Terbukti dia melakukan tindakan kriminal, itu bisa melenggang. Bahkan seolah-olah ada privilege, ada keistimewaan kan, ketika diperiksa gitu ya untuk sebagai saksi misalnya, dia tentukan tempatnya. Saya tidak mau di Polda, saya maunya di Bareskrim. Bisa begitu, karena ada privilege gitu ya. Atau sebaliknya, perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia yang lain boleh jadi balasnya bukan kebaikan, tapi balasan di sisi Allah sangat-sangat adil. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan balasan ini, perbuatan yang kita lakukan itu, yang pasti perbuatan yang kita lakukan sedikit pun tidak akan luput
di sisi Allah itu. Ya. Kebaikan sedikit pun, kecil apapun akan dibalas. Di mana saja kita melakukan. Ya. Nah, nanti Al-Qur'annya mengurai itu. Perbuatan yang kita lakukan itu direkam. Perbuatan yang kita lakukan itu dicatat. Ya. Nanti pada saat hisab, ada yang namanya hisab, perhitungan amal saat kita di dunia. Ya. Kapan hisabnya? Ya, di akhirat oleh Allah ya. Dalam hadis itu diurai Bapak Ibu. Ya. Al-Quran juga mengurai. Yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah melalui malaikatnya, kemudian nanti kita akan terima. Nanti dibuka di surah Al-Insyiqaq, mulai dari ayat ke-7 itu. Ya, kita akan terima. Jadi rapot atau report ya dari yang kita lakukan akan kita terima. Allah mengatakan, fa'amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Ya, surah Al-Insyiqaq, surah ke-83 aku tidak salah. Jadi ketika hidup di dunia ini, Nabi mengatakan umatku antara 60 sampai 70 tahun, ya, kita melakukan amal oleh malaikat dicatat. Kemudian kita akan terima. Nah, bagaimana seseorang menerima ini? Allah mengatakan dalam ayat tadi, adapun orang-orang yang menerima catatan amal kebaikan dari sebelah kanan, famaman utiya kitabahu biyamini, atau dengan tangan kanan dia terimanya, fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Maka ini pertanda orang ini akan mudah menjalani proses hisab. Ya, artinya apa? Dia berada di kelompok kanan, ashabul yamin. Ashabul yamin. Kalau kita baca surah, apa itu? Al-Waqi'ah ya. Al-Waqi'ah. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Sebaliknya, ayat berikutnya, masih surah Al-Insyiqaq. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri. Adapun orang yang menerima catatan dari belakang, dari arah belakang dia menerimanya, ini pertanda orang ini akan susah, akan sengsara. Oke Bapak Ibu, silakan 60 tahun, 70 tahun Allah berikan kita hidup, nikmat hidup ini kita mau apakan? Kembali ke tema tadi, orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang akan memanfaatkan hidup ini dengan dia tidak sia-siakan. Jangan sampai terjadi karena kita menyia-nyiakan hidup, nikmat hidup yang Allah berikan, kita sia-siakan, kita abai, lalu pada saat kita sakratul maut, ajal datang menghampiri, lalu kita mohon kepada Allah, ya Allah, tunda, tangguhkan sebentar saja. Saya mau berbuat baik dulu. Saya mau menjadi orang soleh dulu. Ada orang yang seperti itu. Ya, diabadikan oleh Allah di surah 63. Surah Al-Munafikun ayat ke-10. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli
ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqa wa akum minas sholihin. Rabbi laula akhartani, ya Tuhanku, tangguhkan sebentar saja. Tunda sebentar saja. Fa'asaddaqa. Saya mau sedekah dulu. Saya mau berbuat baik dulu. Wa akum minas sholihin. Saya mau jadi orang soleh dulu. Apa kata Allah? Ayat berikutnya. Wala yu'akhirallah. Tidak akan pernah ada penangguhan itu. Makanya Bapak Ibu, ya pesan dari ayat ini, tema kembali ke tema, ya, kita rujuk Al-Baqarah 216 tadi, ya, sekedarnya, jangan berlebihan, ya. Kemudian itu pesan yang pertama. Yang kedua, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang cerdas. Ya, kita dalam setiap kejadian atau fenomena yang ada, kita ambil pelajaran, ya, kita ambil hikmah, jangan sekedar tontonan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, barangkali masih ada waktu ya. Akhir-akhir ini, kalau tadi itu peristiwa di dalam negeri, nah yang kedua peristiwa di luar negeri. Dalam hal ini adalah Palestina. Ya, Palestina. Nah, Bapak Ibu, lagi-lagi orang yang berakal itu ketika dia melihat sesuatu, dia bisa ambil pelajaran. Nah, dalam konteks Palestina, alhamdulillah respon masyarakat sudah hari ini. Kita lihat mungkin yang dapat kiriman, kalau kemarin kan di Bekasi ya, kota Bekasi, aksi peduli Palestina yang tadi saya lihat di Kabupaten Bekasi, dan responnya luar biasa. Ya, termasuk Bapak Ibu, kita harus kawal fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan boikot produk yang merupakan pendukung dari, jangan-jangan ini bentuk upaya boikot ya. Biasanya kan ada tulisan tweet gitu ya. Jangan sampai botolnya ya, airnya air pit, botolnya nggak ada gitu ya. Ya Bapak, barangkali terkait dengan Palestina, ya, yang kita lakukan paling tidak dua. Ya, secara materi, Muhammadiyah itu luar biasa ya. Terakhir berapa miliar itu, berapa ratus miliar kan, bantuan yang sudah diserahkan melalui atau hasil dari penggalangan dana ya, melalui Lajismu itu. Nah yang kedua, doalah ya, kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Kalau secara materi kita bisa lakukan. Kalau tidak, ya minimal dengan doa. Jangan sampai dua-duanya tidak. Secara materi kita nggak ikut berpartisipasi, doa juga nggak. Kalau ini yang terjadi, ada hadis Nabi begini Pak. Hadis Nabi, banyak hadisnya. Ya. Ini bicara keimanan. Kalau apa yang terjadi di Palestina tidak membuat kita ada rasa sakit, ada rasa kesel gitu, tidak ada rasa itu, maka kita belum sampai pada kategori makom level keimanan yang sebenarnya. Karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan perumpamaan orang beriman dalam hal kasih sayang terhadap saudaranya itu seperti satu tubuh
Yang kalau ada bagian tubuh sakit, maka bagian tubuh yang lain ikut merasakan sakit. Ya, jangan sampai ketika saudara kita di Palestina lagi ditimpa musibah perang seperti itu, kita di Indonesia nonton konser gitu. Gimana itu kan? Nonton konser. Ya. Nah yang kedua ada hadis Nabi gini, man lam yahtam biamril muslim falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan persoalan saudaranya, maka dia bukan bagian dari mereka. Dalam hal persaudaraan, dimanapun saudara kita berada, ya, selama dia muslim, selama dia beriman, dia adalah saudara kita. Maka paling tidak, kita berdoa, kita doakan mereka ya. Alhamdulillah beberapa kesempatan melalui sholat Jumat ya, Imam Khatib melakukan qunut nazilah. Baik Bapak Ibu, barangkali itu ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu sebelum Isya? Enggak? Siapa? Oh iya, silakan Pak. Ini berlebihan, ya Pak. Maksudnya berlebihan dengan Al-Quran itu gimana Pak? Suka? Ya. Ada dalam hal, ada apa ya, syirik yang dibolehkan atau berlebihan yang dibolehkan. Ya. Dalam hal urusan akhirat, dalam urusan dunia, boleh kita berlebihan. Boleh. Asal tidak zalim pada diri sendiri, pada diri kita, dan zalim pada keluarga kita. Ya. Boleh kita baca Quran. Boleh kita kaji Quran. Silakan. Tapi tubuh kita punya hak juga. Apa hak tubuh kita? Istirahat. Makan. Gitu. Keluarga kita punya hak juga. Ya. Jangan sampai ada satu hadis gini. Bukanlah satu kebaikan, tidak dianggap satu kebaikan ketika seseorang dalam urusan akhirat dia berlebihan sampai keluarganya bahkan dirinya hidup dari belas kasih orang lain. Ya, jangan sampai kita sibuk di masjid, baca Quran, sholat segala macam, tapi keluarga kita terlantar. Jangan sampai, nggak boleh. Makanya dalam konteks ini panduannya surat 28 Al-Qasas ayat 77 ya. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Silahkan cari berbuat untuk urusan akhiratmu, kata Allah. Tapi jangan melupakan nasibmu, kehidupanmu di dunia. Intinya harus proporsional. Ya Pak ya? Kita karyawan misalnya. Kita bekerja. Jangan sampai kemudian jam kerja itu, pada saat kerja itu, kita melakukan perbuatan yang benar. Baca Quran benar, sholat duha benar gitu ya. Tapi pada saat jam kerja, ini bisa kategori zalim. Proporsional. Pada saat kita kerja. Kalau mau sholat duha, sebelum jam kerja atau pada saat istirahat. Apalagi sholat duha kan sunnah kan. Bekerja wajib. Jangan sampai yang wajib dikalahkan oleh yang prinsipnya adil. Jadi boleh ya kita katakan berlebihan dalam urusan
agama gitu, tapi jangan sampai kemudian melanggar atau zolim kepada diri kita atau kepada orang lain. Intinya semua ada porsinya. Sampai-sampai kalau kita baca surah An-Naba itu kan, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah menjadikan malam itu untuk tidur dan Allah menjadikan siang itu untuk kamu berusaha. Artinya apa? Ada waktu kita berusaha, ada waktu kita istirahat. Jangan sampai karena berusaha sampai melupakan istirahat. Atau jangan istirahat sampai melupakan kerja. Ya. Ketika kita di kantor, jam kerja, kan ada waktunya. Istirahat berapa lama? Ya kan? Nah, kalau waktu istirahat, ya istirahat. Atau kerja, ya kerja. Begitu, Pak. Jadi kategorinya boleh dengan catatan tidak berlebihan. Ada lagi? Ya. Ya. Penjelasannya bagaimana dengan manusia yang menyatakan mati suri beberapa jam setelah itu hidup kembali. Gimana Pak? Ulangi. Manusia yang menyatakan mati suri, kemudian beberapa jam kemudian hidup kembali. Ya. Dalam konteks mati suri ini memang ada dalam istilah kedokteran ya. Di mati suri itu ada organ tubuh yang saat itu tidak bekerja atau berhenti bekerja. Ya. Kemudian saat beberapa lama tidak bekerja, lalu bekerja kembali. Ya. Kalau kita lihat surat 41 ya, 41 ayat 11 itu mati itu 2 kali, hidup 2 kali. Mati tidak ada istilah mati suri. Ya, tidak ada mati suri. Siapapun manusia ini, lihat surah 41 ayat 11 itu. Hidup pertama itu sekarang ini Pak. Ini kita hidup pertama. Ya, berapa lama? 60 sampai 70. 60 sampai 70. Mati suri itu dikenal dalam istilah kedokteran, ada. Ya. Tapi belum masuk kategori mati ini. Ya. Mati suri itu tadi, ada organ tubuh yang berhenti bekerja sementara gitu. Nah, nanti aktif kembali. Ya. Makanya di masyarakat terjadi banyak kasus sudah dinyatakan mati, tapi secara medis belum menyatakan mati, ya, karena biasanya mati suri itu tidak melalui medis, artinya tidak dirawat dia, banyak kan, hanya dianggap mati lalu dimandikan, pada saat dimandikan dia sadar bangun, ya, itu namanya mati suri, atau lagi sudah dikapani, sudah dinyatakan mati terus dikapani, hidup lagi, ya. Bukan berarti kan kita kadang-kadang langsung dipahami macam-macam ya. Oke, mati pertama itu. Ini hidup pertama kita nih ya. Hidup pertama nih. Oke, nah nanti saatnya kita meninggal, ya. Kemudian kita dimakamkan, nah nanti di Yaumul Ba'as kita dibangkitkan lagi. Ya, surah 23 Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-16. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ya, ayat 16. Dibangkitkan. Nah, itulah kehidupan yang kedua. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Nah, kematian pertama. Kapan kematian pertama itu? Saat kita di dalam perut ibu kita itu sebelum ditiupkan ruh. Itu kematian pertama. Atau sebelum
ditiup apa namanya, menyatunya ruh dengan jasad. Ya, jadi usia sekian bulan kita kan ada, tapi belum ditiupkan ruh. Nah, kematian pertama itu. Nah, kematian kedua sedang kita nantikan. Gitu. Jadi kembali kalau pertanyaannya mati suri ada dalam pembahasan ilmu kedokteran, ya sebabnya tadi itu terhentinya anggota organ tubuh tertentu. Ya. Biasanya jantung, gitu ya. Makanya kemudian dirangsang jantungnya itu kalau melalui medis. Ya. Oke Pak, ada lagi? Cukup? Baik, Bapak Ibu, jadi kesimpulannya orang yang berakal, ulul albab itu adalah orang yang cerdas. Setiap yang dialami, setiap yang dia saksikan, setiap yang dilihat harus menjadi pelajaran. Ya. Nah, salah satu pelajaran yang harus kita ambil dalam kehidupan akhir-akhir ini adalah jangan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan. Ketika kita benci kepada seseorang, jangan berlebihan. Ketika kita senang dengan seseorang juga, jangan berlebihan. Kenapa? Jangan sampai kita malu. Dulu dia kita benci, sekarang kita senang. Atau dulu dia kita senang, sekarang kita benci. Benci, ya, berpisah, bertemu, mata-mata karena Allah. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudahi dengan baca doa kebetulan majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.